Halo, Assalamualaikum sahabat GTK Bapak Ibu Guru Pendidik dan generasi pembelajar. Pernahkah merasakan kalau pembelajaran di kelas hanya itu-itu saja? Atau mungkin sebagai guru kita sering stuck di metode yang lama, sementara di luar sana sudah terintegrasi dengan teknologi. Saya, Eti Dwi Marliasari, guru sosiologi dari SMA Negeri 3 Pasuruan, merasa betul kegelisahan itu. Dan dari kegelisahan itu saya membuat inovasi media pembelajaran yang saya namakan Wisfa, website Sinau, Sosiologi, dan flashcard digital. Di era sekarang, pembelajaran berbasis digital bukan lagi pilihan, tetapi sebuah kebutuhan. Setuju kan? Digital itu memungkinkan siswa lebih aktif, lebih interaktif, lebih kolaboratif, dan pastinya lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Kalau dulu metode pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah, mengerjakan soal di buku LKS, merangkum, dan yang lainnya. Nah, sekarang bisa dieksplorasi lewat simulasi, membuat coding, video, dan kuis yang membuat siswa atau murid penasaran, terutama di mata pelajaran sosiologi, sering dianggap abstrak jauh dari kehidupan nyata. Nah, saya ingin bagaimana caranya kita bisa menyajikan ilmu sosiologi yang relate banget dengan kehidupan siswa, sekaligus mendorong mereka untuk berpikir kritis dan juga berkolaborasi. Ini menjadi kunci utama saya dalam berinovasi. Inovasi ini berawal dari apa yang saya hadapi. Pertama, keterbatasan media berbasis teknologi di sekolah. Dulu saya seringkali pembelajaran masih bertemu pada metode ceramah dan juga PowerPoint yang sederhana. Akibatnya siswa kurang terekspos dengan media interaktif. Kedua, buku cetak terbatas. Siswa jadi hanya bergantung pada penjelasan saya di kelas. Bagaimana mereka bisa mengeksplorasi lebih jauh? Belum lagi sebagai guru, kita semua tahu tumpukan tugas administrasi yang luar biasa. Waktu yang seharusnya untuk mendampingi siswa seringkali habis untuk membuat laporan administrasi. Miris kan? Dan yang paling krusial, saya melihat interaksi siswa yang cenderung individualis. Bahkan ada potensi pembullying atau pembulian karena kurangnya empati dan kolaborasi antar siswa. Padahal sosiologi itu tentang masyarakat. Jadi saya bertekad harusnya ada solusi sebelum yang nggak cuma efektif buat siswa, tapi juga efisien buat kita para guru. Saya ingin sosiologi tidak hanya dihafal, tetapi dimaknai. Saya ingin para siswa saya berpikir kritis, berkolaborasi, dan merasakan meaningful, joyful, dan mindful learning. Saya ingin mereka memanfaatkan HP-nya atau gadgetnya untuk sesuatu yang lebih sekedar hiburan. Dan yang paling penting, saya ingin meminimalisir pembulian melalui kolaborasi. Tapi setiap inovasi pasti ada tantangannya. Dan ini dia 3 dinding besar yang harus saya ubah untuk perubahan. Pertama, mengubah mindset pembelajaran klasik baik dari siswa maupun rekan guru. Mengubah kebiasaan itu untuk tidak mudah. Ada keraguan, yakni anak-anak atau para siswa maukah belajar online? Nggak menambah kerjaan guru aja nih. Kedua, HP di tangan siswa. Jujur, mayoritas siswa lebih senang memakai HP untuk scrolling, media sosial, atau main game. Gimana caranya merubah HP yang tadinya distraksi jadi alat pembelajaran yang ampuh? Ini PR yang besar. Ketiga, dan ini yang paling esensial adalah meminimalisir pembulian melalui kolaborasi. Saya ingin siswa saya bekerja sama, saling menghargai, menciptakan efektivitas yang memaksa mereka untuk berkolaborasi, terlepas dari perbedaan kemampuan atau sifat mereka. Ini adalah tantangan sosial yang butuh strategi yang matang. Maka inilah jawabannya Wisfa, website Sinau Sosiologi dan flashcard digital. Ini bukan hanya media, tapi juga rumah belajar digital untuk para siswa dan guru. Website ini saya rancang sendiri, isinya lengkap. Ada materi sosiologi sesuai dengan capaian pembelajaran, disajikan dalam bentuk PPT, video pembelajaran, bahkan audio. Pokoknya semua yang saya buat selama 1 tahun pembelajaran ada di sini. Dan yang paling seru adalah flashcard digital. Ini bukan cuma kuis biasa, melainkan flashcard ini berisi studi kasus masalah sosial yang memaksa siswa untuk berpikir kritis, kolaborasi dalam kelompok. Lalu kemudian mencari solusi yang nyata. Jadi sosiologi itu hidup bukan cuma teori di buku, kelebihannya lainnya adalah Wiswa bisa jadi sumber belajar kapanpun dan dimanapun. Mau di kelas pakai proyektor atau di rumah buat belajar mandiri, bisa banget. Strategi saya ada 3 tahap. Yang pertama, mengenalkan.
Saya mulai dari kelas saya sendiri perlahan mengubah mindset dari klasikal ke blended learning. Praktikkan. Setiap topik baru pasti eksplorasi pakai Wisva. Lanjut kemudian dengan diskusi kelompok dengan flashcard digital. Lalu kemudian sebarkan. Enggak cuma hanya di sekolah, tapi juga hanya di MGMP Sosiologi Kota Pasuruan, komunitas belajar, dan bahkan saya pakai Instagram dan TikTok untuk berbagi praktik baik ini ke seluruh Indonesia. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Di luar dugaan, Wisva ini sangat efektif. Siswa saya jadi sangat tertarik dan antusias. Kelas lebih hidup, mereka juga lebih aktif, dan yang paling penting mereka lebih paham terhadap materi. Karena semua lengkap, materi, LKPD, sampai game yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun, ini bukti nyata kalau belajar harus menyenangkan. Wiswa membantu saya mewujudkan mindful, dan joyful learning. Mengapa berhasil? Pertama, konsep sosiologi yang abstrak ini mudah dihafal dan dapat dipahami karena visualnya sangat menarik dan interaktif. Kedua, siswa belajar menganalisis masalah sosial yang ada di sekitar kehidupan mereka melalui studi kasus flashcard. Sosiologi jadi relevan kan? Ketiga, dan ini yang paling mengharukan, saya bisa melihat berkurangnya bullying di kelas karena ketika mereka dipaksa untuk berkolaborasi, disitulah terdapat saling menghargai. Bullying itu perlahan menjadi hilang, kemudian berkolaborasi menjadi budaya baru. Respon dari lingkungan luar biasa positif. Alhamdulillah guru lain termotivasi untuk membuat media yang serupa. Bahkan di media sosial banyak guru di luar daerah yang merespon sangat baik dan juga ingin mengadopsi Wisva ini di sekolah mereka. Faktor keberhasilannya jelas sekali. Yang pertama yaitu respon positif dari seluruh warga sekolah. Ada siswa, ada guru, ada komunitas belajar, dan juga efektivitas Wisva itu sendiri. Karya ini sudah diinovasi dan sudah berdampak dan juga menginspirasi Bapak Ibu di luar sana. Sahabat pendidik, satu hal yang saya ingin pelajari, keterbatasan itu bukan akhir dari jalan, tetapi awal dari kreativitas. Teknologi itu alat yang sangat dahsyat di tangan guru yang bersemangat dan tepat. Mari kita terus belajar dan beradaptasi, menginspirasi. Mari kita ciptakan ruang di mana setiap siswa merasa bermakna, sadar, dan gembira dalam pembelajaran dalam belajarnya. Saya berharap Wisva ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Berinovasi karena suatu aksi kecil kita bisa membawa dampak besar bagi masa depan pendidikan kita. Sampai jumpa di video-video inspiratif lainnya. Salam inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.